Perkenalkan, saya Anastasia Lodasiga, tinggal di sebuah kampung dekat pesisir pantai yang asri dan tenang. Saya sudah 5 tahun mengajar di UPTD SMP Negeri Kanomana, Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Mata pelajaran yang saya ampu di sekolah adalah prakarya dan informatika. Saya selalu berusaha belajar dan mengupdate diri dengan perkembangan informasi, termasuk proses pembelajaran di kelas. Saya sosok yang penuh dedikasi dan semangat untuk memajukan pendidikan anak-anak di kampung ini. Saya juga selalu berusaha mencari cara baru agar pembelajaran di sekolah menjadi lebih menarik dan bermakna bagi para siswa. Pembelajaran yang berlangsung di kelas cenderung konvensional dan tidak berpusat pada peserta didik. Banyak dari mereka yang merasa bosan dan malas mengikuti pembelajaran. Metode belajar yang kurang bervariasi dan rendahnya motivasi belajar murid menyebabkan menurunnya minat dan prestasi belajar peserta didik. Sebagai seorang guru, saya tertarik untuk mencoba hal-hal baru yang dapat membawa perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ditambah lagi, tuntutan kurikulum yang mengharuskan pembelajaran yang mendalam serta berbasis IT. Saya menyadari bahwa teknologi dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan murid agar mampu menguasai teknologi informasi sehingga mereka mampu beradaptasi pada era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Meskipun berada di daerah yang cukup terpencil dan tidak tersedianya jaringan internet, saya tidak mau ketinggalan zaman dan memutuskan untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis digital di sekolah. Di tahun-tahun sebelumnya, saya hanya menggunakan video pembelajaran seadanya yang saya download dari YouTube saat berada di tempat jaringan yang cukup jauh dari kampung. Kemudian saya menayangkannya saat pembelajaran di kelas. Saya juga sering menggunakan PowerPoint interaktif sebagai salah satu media pembelajaran saat sekolah kami belum memiliki Starlink. Bersyukur karena sekolah kami tahun 2025 ini telah memiliki Starlink sehingga memudahkan saya untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital atau secara online. Meskipun sekolah kami tidak memiliki banyak ruang belajar, laboratorium, dan fasilitas lain yang memadai, saya tetap berinisiatif mengajarkan pembelajaran berbasis digital kepada anak-anak. Saat pembelajaran informatika di kelas, saya mulai memperkenalkan perangkat keras dan perangkat lunak kepada anak-anak. Saya juga mengaktifkan akun belajar mereka untuk digunakan nantinya dalam mengakses internet. Langkah selanjutnya yang saya ambil adalah memperkenalkan Google Meet kepada anak-anak. Tantangan yang saya hadapi adalah banyaknya murid yang merasa asing dengan konsep pembelajaran jarak jauh ini. Situasinya tidak mudah karena keterbatasan fasilitas dan akses internet yang belum merata di kampung ini. Pada saat saya mengajarkan materi jenis-jenis ruang publik virtual, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah saya pertama menjelaskan cara penggunaan aplikasi tersebut. Dengan bantuan proyektor dan koneksi internet yang stabil, saya mengadakan sesi perkenalan dan simulasi penggunaan Google Meet. Dengan menggunakan 15 buah Chromebook yang tersedia di sekolah, anak-anak pun mulai terbiasa dan merasa senang karena bisa belajar dengan cara yang modern. Untuk menilai pemahaman siswa, saya memperkenalkan Quizizz, sebuah platform penilaian berbasis permainan yang interaktif. Saya membuat kuis-kuis menarik yang disesuaikan dengan materi pelajaran. Anak-anak sangat antusias mengikuti kuis ini karena dapat bersaing secara sehat dengan teman-teman sekelas. Mode game yang biasa saya gunakan adalah mode klasik, mode tim, dan mode kertas. Papan skor yang ditampilkan secara real time menambah semangat mereka untuk belajar lebih giat.
Kegiatan ini dapat melatih keterampilan anak-anak dalam menghadapi tantangan kurikulum nasional yang mulai menerapkan pendekatan deep learning serta tambahan mata pelajaran coding dan AI. Kami sebagai warga sekolah juga perlu mempersiapkan diri dalam menerapkan kurikulum nasional dengan mengadakan pelatihan tentang pendekatan deep learning. Dampak dari strategi yang saya lakukan adalah melihat anak-anak antusias dan bersemangat. Saya merasa bangga. Mereka belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Ruang kelas tidak lagi menjadi kaku. Dengan demikian, dapat memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi murid dalam mengoperasikan perangkat TK. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dengan usaha dan inovasi, keterbatasan bukanlah penghalang untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Inisiatif saya membawa dampak positif bagi sekolah dan murid. Mereka tidak hanya semakin antusias dalam belajar, tetapi juga lebih terbuka terhadap teknologi dan cara-cara baru dalam memperoleh pengetahuan. Pembelajaran yang diterapkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan pengalaman mendalam dan bermakna yang membekas dalam diri siswa. Melalui semangat dan inovasi, saya melihat pendidikan di kampung ini mengalami perubahan yang signifikan. Anak-anak tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga memahami dunia digital yang semakin berkembang. Puji Tuhan, tahun ini sekolah kami perdana mengadakan ujian satuan pendidikan dan penilaian akhir semester genap secara online. Saya membuktikan bahwa dengan kemauan dan usaha, keterbatasan bukanlah penghalang untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Refleksi dari semua ini membuat saya merasa bangga dan semakin bersemangat untuk terus berinovasi demi masa depan anak-anak bangsa di kampung kami. Saya merasa senang ketika setelah mengikuti pembelajaran informatika karena di dalamnya kita bisa dilatihkan untuk menggunakan laptop dan juga di sela-sela pembelajaran kita dapat melakukan kuis dalam permainan game. Saya juga merasa senang karena dalam pembelajaran informatika kami dapat melakukan rapat online menggunakan Google Meet dan di akhir semester kami diajarkan untuk mengikuti ujian online.